Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang selalu setia menemani anak-anaknya untuk beribadah. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur hari ini karena hari ini Ibu Guru, Bapak Guru boleh dipertemukan kembali dengan anak-anak sekolah minggu lewat perayaan ibadah online hari Jumat Agung. Kita akan bersama-sama mengenang kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama. Dan sebelum ibadah kita dimulai, minta tolong anak-anak semua untuk menyiapkan Alkitabnya. Jangan ada lagi yang bermain gadget. Kita akan beribadah bersama. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Lihat Betapa Besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagimu juga. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Jumat Agung. Mungkin masih ada anak-anak sekolah minggu yang bertanya-tanya, kenapa ya kita ibadah hari ini? Padahal hari ini kan bukan hari Minggu. Nah, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena begitu cinta kepada semua ciptaannya. Nah, kita nyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi kita manusia seringkali lupa akan kasih Tuhan. Kita seringkali menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Hari ini kita akan bersama-sama mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan. Semuanya tenang, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita menyanyi
ia datang ke dalam dunia ini. Kita akan sama-sama membaca berita anugerah yang akan menguatkan kita bersama-sama dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Boleh dibuka Alkitabnya dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sudah didapat Alkitabnya? Kalau sudah didapat, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan saat ini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 sebagai petunjuk hidup baru buat kita. Ya, buka Alkitabnya dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Sudah dibuka Alkitabnya? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Dari bahannya Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, berita yang besar yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Mary. Tapi sebelumnya itu, menyambut firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama Alkitab Mengisahkan. Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih menyertai kami, menghimpunkan kami untuk datang beribadah bersama-sama pada hari Jumat Agung. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati Ibu Guru yang akan membaca dan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau bertanya dulu. Seseorang kalau mati diurus dan dikubur oleh siapa? Iya, oleh keluarganya. Namun tidak semua demikian, anak-anakku. Ada juga orang yang mati diurus dan dikuburkan oleh pejabat tinggi negara. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Mari pasang telinganya, mendengarkan dengan baik. Ya, hari itu hampir mulai malam, dan hari itu juga persiapan menjelang hari Sabat. Ada seorang anggota majelis besar yang bernama Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia meminta mayat Tuhan Yesus untuk ia kuburkan. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anak, Pilatus waktu itu sangat heran. Dia kaget sekali. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan. Lalu ia mengatakan, Yesus sudah mati. Ya.
Setelah ia mendengar penjelasan-penjelasan dari kepala pasukan tadi, lalu ia memberikan mayat Tuhan Yesus itu kepada Yusuf Arimatea. Lalu Yusuf Arimatea ini membeli kain lenan. Setelah itu anak-anak, ia menurunkan mayat Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Lalu ia mengapani mayat Tuhan Yesus tadi, membungkus mayat Tuhan Yesus tadi. Lalu ia membaringkan di dalam kubur yang telah digali di dalam bukit batu pada waktu itu. Setelah Yusuf Arimatea membaringkan mayat Tuhan Yesus, ia mengambil batu yang sangat besar, lalu ia menutup kubur itu. Nah, anak-anak tahu siapa yang menyaksikan tempat di mana Tuhan Yesus dikubur? Iya, ada dua ibu yang menyaksikan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Dua ibu ini yang menyaksikan tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan pada waktu itu. Keesokan harinya anak-anak, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Dia mengatakan, "Tuhan, waktu penyesat itu masih hidup, kami ingat ia mengatakan, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Jadi harus ada yang menjaga kuburan itu selama 3 hari. Nah, waktu itu Pilatus mengutus prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus selama 3 hari. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati karena Tuhan Yesus sayang kepada ibu, sayang kepada anak-anak sekalian, sayang kepada Bapak dan Mama, sayang kepada Opa dan Oma, sayang kepada Pak Guru, bahkan sayang kepada semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mau datang mengaku akan kesalahannya, mengaku akan segala dosa-dosa yang ia perbuat kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau bertanya, apakah kita juga mau seperti Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib, yang dipaku, lalu begitu banyak berlumuran darah hanya untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa anak-anak sekalian, dosa Ibu Guru, Bapak Guru, Bapak dan Mama, Opa dan Oma, bahkan semua anak-anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mengaku akan segala kesalahannya. Apakah kita juga mau menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita, teman kita, di mana Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menyelamatkan segala kesalahan-kesalahan kita? Apakah dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mau dengar-dengaran kepada Mama dan Bapak di rumah? Kita mau lebih takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan setia rajin datang sekolah minggu, dengar-dengaran kepada Bapak dan Ibu Guru, rajin membaca firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua, Tuhan kiranya memberkati kita semua, agar kita semua anak-anak Tuhan senantiasa dikuatkan, dimampukan, dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat di dalam kehidupan kita selaku anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Cerita kita tadi terdapat dari dalam Injil Markus pasal 15
hingga ayat 47. Dan yang pembacaan yang kedua, Injil Matius pasal 27 ayat 62 hingga ayatnya yang ke-64. Mari anak-anakku, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama dari Markus pasal 15 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-47. Sudah dapat semua? Iya. Kita mulai. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ia juga menanti-nantikan kerajaan Allah dan memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Matius pasal 27 ayat 62 hingga ayat yang ke-64. Sudah dapat semua? Matius pasal 27 ayat 62 hingga ayat yang ke-64. Mari kita sama-sama membacakannya. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memanderai kubur itu dan menjaganya. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan serta tombak yang menusuk di lambung Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda
firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, dasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Amin. Untuk pundi persembahannya, ya nanti dimasukkan ke dalam amplop. Nanti Bapak Ibu guru yang akan menjemput ke rumahnya atau diserahkan kepada Bapak Ibu guru yang tinggal di dekat rumah. Dan untuk mengiring persembahan kita menyanyi pujian ucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini berkati Tuhan sehingga kami semakin setia, semakin menyayangi Tuhan Yesus, semakin rajin datang beribadah kepada Tuhan Yesus, dan kami semakin rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak kami pada saat ini. Ada di antara mereka yang akan mengikuti ujian sekolah, bahkan sudah ada di antara mereka yang sementara mengikuti ujian sekolah. Tuhan perlengkapi mereka semua, karuniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang cukup, kepintaran, bahkan ketekunan di dalam belajar, sehingga di dalam mengikuti ujian nantinya Tuhan, mereka dimampukan mengisi semua soal-soal yang diperhadapkan kepadanya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami sudah menyatakan persembahan kami. Tuhan berkati semuanya itu agar dapat digunakan dengan baik, khususnya di tengah-tengah Jemaat Silo Campagaya, Sekolah Minggu Gereja Toraja, Jemaat Silo Campagaya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat Bapak dan Mama, orang tua kami yang ada di rumah maupun yang jauh dari kami. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Karuniakan kepada mereka kebijaksanaan, karuniakan kepada mereka kesehatan yang cukup, bahkan kesabaran di dalam membimbing mengarahkan kami anak-anaknya, sehingga mereka senantiasa diberi hikmat untuk mendidik kami dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak dan Ibu guru yang setia mengajar kami. Karuniakan kepada mereka kesehatan yang cukup, kesabaran, hikmat, sehingga dengan semangat dan ketekunan mereka selalu setia membimbing mengarahkan kami dengan baik, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat keadaan sekarang ini menghadapi virus COVID-19. Ya Tuhan, ajar kami untuk lebih dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, bahkan kepada siapa saja yang mengajar kami untuk tidak selalu bermain di luar rumah. Biarlah kami dengan penuh kesabaran bisa menahan diri kami untuk tetap berada di rumah dan senantiasa tekun dalam belajar dan setia kepada Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami boleh beribadah sekalipun kami beribadah di rumah saja. Ya Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini kami yang datang bermohon, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sangat besar bagi kita semua anak-anaknya. Karena itu, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan berdiri dan kita menyanyi pujian Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Masih tetap berdiri dan kita menyanyikan pujian Aku Istimewa untuk menutup ibadat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada informasi yang akan disampaikan, silakan didengarkan nanti. Halo anak-anak yang terkasih, bagaimana ibadahnya tadi? Ya, biarlah di Jumat Agung ini kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus. Itu karena kasihnya Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan informasi. Anak-anak yang terkasih, duduk tenang. Ibu guru akan memberikan informasi yang pertama. Informasi yang pertama, undi yang tadi kita sama-sama sudah kasih masuk dalam persembahan, itu dimasukkan di dalam amplop dan dikumpulkan sama bapak dan ibu guru yang ada dekat rumahnya. Atau boleh menghubungi bapak dan ibu gurunya untuk menjemput persembahannya. Informasi yang kedua, dengar baik-baik ya. Informasi yang kedua, sehubungan dengan virus corona ini yang terjadi di kota dan negara kita, secara khusus di Kota Makassar,
kita akan memberikan donasi. Dan donasi ini ditujukan buat tenaga medis. Ya, anak-anak yang terkasih bisa juga disampaikan sama orang tuanya, siapa tahu orang tuanya juga mau memberikan donasi. Donasi ini boleh diberikan, ya ada nomor rekening atau nomor yang bisa dihubungi. Nomornya pengurus Klasis Makassar Tengah dan ada nomor rekening yang bisa berikan sumbangsinya buat tenaga medis. Oke? Ya, informasi yang ketiga, sesuai dengan anjuran atau imbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah aja. Jadi anak-anak yang terkasih tidak boleh keluar rumah, di dalam rumah saja, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan rajin juga makan buah. Ya, itu saja informasi dari Ibu Guru. Selamat Jumat Agung. Sampai jumpa.